Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya, Ustadz Bagus, dalam pembelajaran matematika itu menyenangkan. Kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan, mencakup operasi penjumlahan pada pecahan, operasi pengurangan pada pecahan, operasi pembagian pada pecahan, hingga operasi perkalian pada pecahan. Dan juga kita menyelesaikan sebuah soal cerita yang berhubungan dengan bilangan pecahan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas beberapa soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Simak penjelasan Ustadz ya. Oke anak-anak, kita akan membahas soal yang pertama. Soal pertama ini adalah Pak Karto memiliki sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk ladang, seperempat untuk kolam ikan, seperenam untuk membuat rumah, sisanya untuk taman. Luas lahan yang untuk membuat taman adalah... Oke, anak-anak, langkah pertama untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah kita tuliskan terlebih dahulu bagian-bagian yang akan digunakan oleh Pak Karto. Yang pertama, untuk ladang. Untuk ladang ini adalah sepertiga bagian. Kemudian untuk kolam ikan adalah seperempat bagian. Untuk membuat rumah adalah seperenam bagian. Sisanya untuk membuat taman. Nah, untuk membuat taman ini kita perlu tentukan dulu berapa bagian yang digunakan untuk membuat taman. Oke? Langkah yang pertama, kita samakan dulu penyebut dari 3, 4, dan 6. Berapakah KPK dari 3, 4, dan 6 anak-anak? Benar, KPK-nya adalah 12. Sehingga untuk menjadi 12, 3 perlu kita kalikan dengan 4. 1 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 4/12. Untuk seperempat kita kalikan dengan 3, pembilang kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 3/12. Untuk rumah, 6 kita kalikan dengan 2, 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2/12. Kemudian untuk taman berapa ya? Kita lihat anak-anak, untuk ladang adalah 4 bagian, untuk kolam 3 bagian, berarti totalnya sudah 7 ya. Untuk rumah 2 bagian, totalnya sudah 9. Berarti yang tersisa berapa bagian? Karena bagian keseluruhan adalah 12, maka bagian yang tersisa berapa anak-anak? Benar, bagian yang tersisa adalah 3 bagian. Di 3/12. Dari mana ini Ustadz? Caranya adalah 12 bagian keseluruhan kita kurangi dengan 4, 3, dan 2, kita peroleh 3 bagian. Sehingga bagian untuk taman adalah 3 bagian dari 12 bagian keseluruhan. Setelah ini kita akan buat sebuah petak. Ini umpamanya adalah petak untuk lahannya Pak Karto. Kita buat, karena ini per 12, kita buat 12 petak. 12 itu ingat 4 kalikan 3, berarti 4 dan 3. Seperti ini ya. Oke. Maka untuk bagian ladang Ustadz beri kode L sebanyak 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Untuk kolam ada 3 bagian. Ustadz beri kode K. 1, 2, 3. Untuk rumah
sebanyak 2 bagian. Ustadz beri kode R 1, 2. Maka untuk taman 3 bagian Ustadz beri kode T 1, 2, 3. Oke, kita lihat soal bagian atas. Memiliki sebidang tanah. Sebidang tanah itu artinya adalah satu bidang ya. Maka karena pertanyaannya sisanya untuk membuat taman, luas tanah untuk membuat taman adalah, ya sudah, berarti luas tamannya adalah 3/12 bagian. Seperti ini ya. Paham? Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke anak-anak, kita kembali lagi dengan soal yang kedua. Di soal yang kedua kasusnya masih sama, yaitu kasus mengenai tanah ya. Nah, ini misalkan denah tanah dari Pak Bondan. Misalkan Pak Bondan itu adalah seorang pengusaha yang sukses, dia memiliki tanah seperti ini. Kemudian pada suatu hari Pak Bondan membagi tanahnya kepada 3 orang seperti ini. Tanahnya adalah ini seorang yang pertama, ini seorang yang kedua, seorang yang ketiga ya. Dimana ukuran alasnya ini sama anak-anak. Nah, ini alasnya sama ya. Kemudian diketahui untuk orang yang pertama. Untuk orang yang pertama, ini akan ditanami separuhnya kangkung, 1/3 dari sisanya ditanami bayam, sisanya ditanami sawi, dan diketahui luas keseluruhan dari tanah Pak Bondan adalah 216 meter persegi. Pertanyaannya, berapa luas tanah yang digunakan untuk menanam sawi? Berarti yang digunakan untuk menanam sawi ya anak-anak. Oke, langkah yang pertama kita akan tentukan luas yang diterima oleh masing-masing orang, luas tanah yang diterima oleh masing-masing orang. Nah, kita ketahui total luas tanahnya adalah 216. Anak-anak, di sebuah konsep segitiga, misalkan jika segitiga ini menjadi satu ya, segitiga ini kan satu kesatuan ya, sehingga kita ketahui bahwa tinggi segitiga itu selalu sama ya. Dan diketahui pula di soal alas dari segitiga ini itu alasnya adalah sama. Maka luas dari masing-masing segitiga juga selalu sama. Maka luas untuk orang pertama itu adalah 216 kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? Benar, hasilnya adalah 72 meter persegi. Berarti kalau ini luasnya sama, berarti orang pertama akan mendapatkan 72 meter persegi, orang yang kedua akan mendapatkan 72 meter persegi, dan orang yang ketiga akan mendapatkan 72 meter persegi pula. Sampai sini paham? Good. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Oke, diketahui dari orang yang pertama ini separuhnya digunakan untuk kangkung. Berarti kita akan menentukan luas lahan yang digunakan untuk menanam kangkung. Untuk menanam kangkung, maka setengah dari berapa anak-anak? Berapa? Benar, setengahnya dari 72. Maka setengah kalikan 72 hasilnya adalah 36. Maka luas lahan yang digunakan untuk kangkung adalah 36 meter persegi. Sisa lahan dari orang pertama, sisa lahannya maka 72 kurangi 36. Hasilnya adalah 36. Kemudian
1/3 dari sisanya ditanami bayam. Berarti untuk bayam adalah sepertiga dari mana anak-anak? Benar, bukan sepertiga dari 72 ya, dari sisanya. Sisanya karena 36, maka 1/3 dari 36 yaitu 12 meter persegi. Ya, ini ditanami bayam. Maka sisa lahannya adalah tadi awalnya sisanya 36, kita kurangi dengan 12. Sisa lahannya adalah 24 meter persegi. Dan di sini ditulis sisanya untuk ditanami sawi. Maka 24 meter persegi ini adalah lahan yang ditanami sawi. Sehingga kita dapatkan bahwa luas lahan yang ditanami sawi adalah 24 meter persegi. Cukup mudah anak-anak? Kita akan ke soal yang ketiga. Jika pada contoh soal yang pertama dan kedua kita memberikan ilustrasi mengenai soal tanah, pada contoh soal yang ketiga ini Ustadz akan memberikan ilustrasi mengenai uang saku ya. Nah, di sini sudah kalian lihat Andi mendapat uang saku 30.000. Nah, 30.000 setiap hari ya. Ia menggunakan 1/3 untuk angkot, setengah dari sisanya untuk jajan, 1/4 dari sisanya disedekahkan. Berapakah sisa uang Andi sekarang? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya soal ini hampir mirip dengan soal sebelumnya ya, yaitu permasalahan yang berurutan. Nah, kita coba dulu uang saku Andi. Kita tulis dulu uang sakunya awal adalah 30.000 ya. Kita baca lagi 1/3 untuk angkot. Berarti kita tulis di sini angkot. Angkot adalah 1/3 dari uang sakunya, yaitu 1/3 dari 30.000. Kita dapatkan 10.000. Oke, anak-anak, jika dipakai untuk angkot sudah 10.000, maka uang sakunya sisa berapa anak-anak? Benar, sisanya adalah 30.000 dikurangi 10.000, maka sisanya adalah 20.000. Kemudian setengah dari sisanya untuk jajan ya. Berarti untuk jajan ini adalah setengah dari 20.000. Berapa anak-anak setengahnya dari 20.000? Berapa? Benar, setengah dari 20.000 adalah 10.000. Oke, kita tulis lagi sisanya berapa gitu ya anak-anak ya. Jika tadi awalnya sisanya 20.000 dipakai untuk jajan 10.000, maka sisanya adalah 20.000 kita kurangi dengan 10.000, hasilnya adalah 10.000. Seperti ini ya. Kemudian kita baca lagi soal berikutnya. Tadi untuk jajan setengah, kemudian 1/4 dari sisanya disedekahkan. Berarti untuk sedekah, nah untuk sedekah adalah 1/4 dari, benar, dari sisanya 10.000, maka 1/4 kalikan dengan 10.000. Ini kita coret, hasilnya adalah 2.500 ya. Maka ini adalah sedekah. Untuk sedekahnya 2.500. Maka sisa uang Andi yang paling terakhir adalah 10.000 kita kurangkan dengan
2.500, maka hasilnya adalah 7.500. Sehingga sisa uang Andi adalah 7.500 rupiah. Sampai sini paham kan? Good. Oke anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini ya. Kita sudah belajar bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan dikerjakan post-test yang Ustadz berikan di Google Classroom kalian. Juga jangan lupa mengerjakan tugas Meet 8 yang akan Ustadz berikan di Google Classroom kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء